Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan podcast dengan murid kelas 5A SD Negeri 200508 Padang Sidimpuan. Nah, di sini kita akan mengadakan podcast yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Nah, di depan saya telah hadir siswa-siswa kebanggaan kami dari kelas 5A, di mana yang pertama, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Reza Al-Safari. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmana. Oke, terima kasih kepada anak-anak kami semua yang telah hadir dalam podcast ini. Nah, di sini pertama-tama Bapak ingin ngobrol-ngobrol santai aja ya kan? Ngobrol-ngobrol santai bersama kedua anak kami, yaitu Reza sama Naura Ramadhani. Di sini yang pertama yang mau Bapak tanyakan, apakah kalian suka pembelajaran matematika itu? Reza. Menurut saya juga suka dengan matematika itu. Berarti Reza sangat suka pembelajaran matematika ya. Kalau Naura? Sama seperti Reza, saya juga sangat merasa senang kalau belajar matematika. Menyenangkan dan enak juga. Oke. Nah, kalau menurut kalian, kalau memang biasanya kan kalau senang pembelajaran matematika itu, apakah menurut kalian matematika itu sulit? Reza? Susah-susah gampang kita. Susah-susah gampang. Seperti apalah susah-susah gampang ini? Kadang saya tidak mengerti pembagian. Dan kalau penambahan, pengurangan, perkalian itu saya sudah mengerti. Berarti kalau Reza ada susahnya, ada gampangnya, seperti itulah ya. Mama, yang susahnya di pembagian lah. Iya, Pak. Memang pembagian ini agak susah memang ini. Kenapa susah? Karena ada nanti makanan kita dua, susah kita rasa membaginya sama orang kan. Nah, makanya memang pembagian susah memang. Kalau Naura, bagaimana menurut Naura tentang pembelajaran matematika ini? Apakah susah atau menyenangkan atau seperti apa? Bagi saya matematika sangat mudah dan menyenangkan. Karena bagi saya matematika tidak ada apa-apanya karena mudah. Kalau berarti karena serius belajar lah, makanya matematika itu serasa mudah dan menyenangkan ya kan? Ya, setiap malam saya belajar matematika. Saya sangat dukung belajar matematika. Jadi kalau belajar tiap hari, tiap malam di rumah, yang ngajari siapa lagi di rumah? Sendiri, Bapak. Berarti sendiri. Ya, kalau ada yang nggak ngerti nanti aku tanya sama Mama. Kalau nggak ada yang ngerti sama saya sama Reza juga segitu. Reza juga malam belajar matematika nggak di rumah? Iya, Pak. Iya. Siapa lah yang ngajari? Kadang kakak. Kakak. Nah, kalau kalian sudah merasakan bagaimana matematika itu menyenangkan, bagaimana matematika itu ada susahnya, ada gampangnya, kan seperti itu. Jadi menurut kalian, cobalah buatkan dulu satu contoh penggunaan matematika di lingkungan sekitarmu yang pernah kamu lakukan. Apalah kira-kira? Reza. Yang pernah kamu lakukan, contohnya nanti entah belanja, entah apa. Pak, belanja, Pak. Saya pernah mengkalikan hasil belanjaan saya, Pak. Berarti kalau kita belanja berarti harus perlu juga lah matematika ya. Baik dia pengurangan, perkaliannya maupun penjumlahannya. Seperti itu. Kalau Naura? Saat membagi uang jajan, Pak. Saat membagi uang jajan, berarti sukalah kau membagi-bagi ya? Iya, Bapak. Biasanya kan orang tua buat bawa nanti keluar, nanti kalau abang udah pulang sekolah bawa yang bagi. Oh, berarti
Mama kasih sama Naura, Naura lah yang bagi-bagi ke apa? Iya, bagus. Itu juga suatu contoh pengaplikasian matematika di kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita perlu belajar matematika itu ya. Berarti matematika ini kalau untuk kehidupan kita sangat dibutuhkan. Makanya itulah dasar kita, matematika di kelas kita ini, itulah dasar kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Jadi jangan kita beranggapan bahwa matematika itu sulit, tapi menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Nah, karena memang dia dibutuhkan untuk kehidupan kita, seperti itu kan. Nah, selanjutnya, kalau menurut kalian, mulai kelas 1 sampai kelas 5 sampai sekarang, di pembelajaran matematika itu, materi pembelajaran apalah yang susah ataupun sulit, yang susah kalian pahami? Reza? Yang paling susah, yang paling saya tidak pahami itu pembagian. Pembagian berapa angka ini? Ratusan atau kalau puluhan udah bisa? Sudah agak-agak sih Pak, tapi kadang mau susah gampang. Agak-agak susah, agak-agak gampang. Berarti masih perlu pendalaman ya? Ya Pak. Nah, nanti biar tahu Bapak untuk membuat pendalaman lebih dalam lagi tentang pembagian itu ya. Ya Pak. Kalau Naura? Kalau saya waktu kelas 3 kan tuh belajar pecahan ya kan Pak. Iya. Jadi situ saya bingung gimana cara mengkalikannya pecahan itu. Oke. Pecahan ya. Kalau si Naura pecahan. Berarti kalau Naura masih susah untuk memecah-mecahkan lah ya. Nanti di pembelajaran berikutnya mungkin 2 kali pertemuan lagi kita akan menghadapi pecahan, akan mempelajari pecahan. Habis pecahan, di situ mungkin Naura akan melihat seberapa mudahnya sebetulnya pecahan itu, apalagi kita nanti menggunakan alat peraga. Oke. Nah, menurut kalian, bagaimana cara Bapak dalam menyampaikan pembelajaran matematika itu? Apakah sudah menyenangkan atau seperti apa? Reza? Menurut saya masih menyenangkan, tapi kalau diperlebih alat-alatnya itu juga semakin menyenangkan dan pembelajaran itu tidak lagi susah. Berarti Bapak kurang di alat peraga lah ya? Ya, Pak. Nah, kalau Naura? Kalau alat peraganya sih kurang, tapi kalau cara mengajarnya udah bagus dan sempurna karena Bapak ngasih soalnya itu yang pertama itu kan dikit ya, atau 1, 2 gitu, biar kita lebih cepat siapnya dan lebih paham, nggak buat pusing kepala. Itulah kelemahan kita memang di negara ini, kekurangan alat peraga ya. Apalagi khususnya alat peraga matematika. Tapi nanti ke depannya Bapak udah membuat sebuah program, di mana program itu udah Bapak susun di modul ajar Bapak, di mana setiap pembelajaran itu Bapak akan memikirkan ataupun membuat alat peraga di setiap materi ajar itu. Nanti akan Bapak jalani program tersebut. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik dalam menghadapi pembelajaran berikutnya ya kan. Nah, pertanyaan terakhir. Apalah saran kalian sama Bapak biar bisa Bapak ke depannya lebih bagus dalam mengajarkan matematika dan lebih mudah dipahami? Naura? Bapak harus lebih tegas dan bercandaannya dikurangi. Berarti harus lebih tegas ya. Ya. Kalau apalagi sama yang itu nggak bisa perkalian. Nanti mereka kayak malas, tambah tidur aja. Kedepannya akan Bapak buat lagi seperti itu, lebih tegas dia, baik dalam memberikan punishment ataupun hukuman sederhana dia kan, tapi tidak merugikan mereka. Kalau Reza?
sama juga sih Pak. Sama juga sih Pak. Tapi di situ seharusnya Bapak juga harus mengajari orang-orang yang ketinggalan matematika itu Pak. Karena Oke. mereka juga itu harus sama dengan kami Pak. Jadi itulah ya apanya saran-saran kalian. Oke. Terima kasih kepada Reja sama Naura dan aku yang telah hadir pada acara podcast kita hari ini. Nanti kedepannya saran orang anak-anakku akan Bapak pertimbangkan dan akan Bapak buat menjadi sebuah program yang akan lebih baik ke depannya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Sampai jumpa di lain podcast lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.